wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Para jamaah sekalian, kita masih mengkaji kitab Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Karunia zat yang kepadanya bergantung kepada segala sesuatu. Penjelasan dari kitab Adabul Mufradnya Imam Bukhari. Kita sampai pada bab ke 226. Saya ulangi mungkin satu bab, yaitu babu kafaratul marid, bab kafarat bagi orang yang sakit. Diriwayatkan sebuah cerita begini, anna rajulan ata Aba Ubaidah ibni Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Seseorang mendatangi sahabat Rasulullah namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dikabarkan begitu. Kemudian beliau ini dikasih gelar oleh Rasulullah, likulli ummatin aminun, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Setiap komunitas itu punya orang yang kena dipercaya. Wa aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang yang kelak menjadi partner dan penggantinya Khalid bin Walid jadi panglima. Wa huwa wajaun, dia lagi sakit. Faqala kaifa amsa ajral mu'minin. Bagaimana keadaan Anda wahai tuan atau pemimpin kami? Semoga senantiasa mendapatkan pahala sampai sore ini, katanya. Hal tadruna fima tu'jaruna bih. Kalian tahu enggak kita itu dikasih pahala karena apa? Bima qala, maka yang jenguk itu menjawab bima yusibuna bima nakrah. Ya, kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, kita berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka itu kita dapat pahala. Faqala, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, innama tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah wa asanfaqtum lakum. Sesungguhnya hanyalah kalian itu bakal mendapatkan pahala atau diberi pahala disebabkan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, dan disebabkan pembelanjaan kalian terkait hal-hal yang bernuansa perjuangan di jalan Allah. Tsumma udda adat ar-rajul kulliha. Kemudian beliau menghitung jumlah orang yang menjenguk itu. Hatta la balagha ghadarul birdhun. Nah, ini saya tidak tahu, ini satu ungkapan. Walakin hadzal wasab. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, tapi susah payah karena sakit begini ini. Alladzi yusibukum fi ajsadikum, yang kalian merasakan ketidaknyamanan karena sakit pada tubuh kalian. Yukafirullahu bihi min khotoyakum, maka semua capek-capek, semua susah-susah karena sakit, kepayahan karena sakit itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kalian. Hadis ini ma'ruf para jemaah sekalian. Sudah banyak pembahasan terkait hadis-hadis jenis semacam ini, bahwasanya seseorang yang ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sakitnya, sampai pada apa yang remeh, tertusuk duri, terantuk batu, maka kalau diharapkan pahalanya di sisi Allah, itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kecil. Boleh ditambahi maidu. Sopo ndelek keset kayak gini, mereseti wong. Nah, ini enggak tahu saya ini. Nah, biasanya kan ya innalillahi tapi karo-karo itu.
Nah, ini maidonya ini sing dihilangi. Kemudian Ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini juga tercantum dalam Sahih Bukhari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kepayahan karena bekerja atau kepayahan karena sakit. Bukankah orang sakit itu lah payah, Pak? Miring kanan gak enak, miring kiri gak enak, lungguh ya gak enak, digawe dingkluk gak enak, sesek ngene, sesek ngono, wis gitulah. Lek anfal kan begitu, orang anfal itu begitu. Posisi apa enggak enak sudah. Wala hammin, atau dia tertimpa kerisauan terkait masa depan. Wala khuznin, atau kerisauan karena masa lalu. Tentu hal-hal yang sifatnya bernuansa pahala, merisaukan, ya Allah, dosaku iki biyen iki disepuro apa ndak mbek Allah taala, ya Allah, senutut apa ndak iki nang swargane Gusti Allah. Kerisauan semacam itu ini berpahala. Wala adza wala ghammin, tidak pula dia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, entah tertusuk duri, kecuces dom, wala ghammin, ya karena sumpek gham ini biasanya terlilit utang lah, kena masalah apalah, hatta syaukata yushakuha, sampai pada duri yang mengenai dia, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah menjadikan hal itu sebagai penebus atau penghapus dosa-dosa kecilnya. Saya kan pernah cerita di sini tentang seorang ibu yang minta cerai kepada suaminya, kan sudah pernah itu. Tapi saya cari hadisnya itu sampai sekarang tidak ketemu. Tapi betapapun tercover dengan riwayat-riwayat semacam ini. Kemudian wa an Abdul Malik ibni Umair an Abdurrahman ibni Sa'ad an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Salman wa 'ada maridan fi Kindah. Ini ada seorang sahabat, saya pernah bersama sahabat Salman Al-Farisi menjenguk seseorang sakit di daerah Kindah. Falamma dakhala alaihi qala, ketika Salman memasuki rumahnya orang yang sakit itu, dia mengatakan, "Absyir, senengo sampean cak." Absyir itu berbahagialah Anda. Fa inna maridal mu'min yaj'alullahu lahu kafaratun wa musta'tiban. Sesungguhnya sumpek-sumpeknya orang mukmin karena sakit itu semuanya oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa. Para jemaah sekalian, saya justru kepingin mencermati kalimat absyir. Absyir. Kode etik penting kalau menjenguk orang sakit itu adalah nyenengno sing lara. Napa, Pak? Nyenengno sing lara. Bukan ngajak si sakit itu, orang sakit itu murojaah penyakitnya. Murojaah itu mengulang-ulang penyakitnya. Nyambangi jenguk orang rumah sakit misalnya, jenengan lara napa? Lah wong iki murojaah meneh, Pak. Iki lho, wis mbok teko meneh setengah jam lagi datang orang lain. Gae jenengan iku pirang-pirang dina terlihat sehat. Lara napa? Balik meneh cerita larane. Bayang lek sing nyambangi 20 ngono lak iso apal dengan detail, Pak. Ya. Maka para jamaah sekalian, saya secara pribadi ngajak itu, kalau saya ngajak seseorang berkunjung ke orang sakit itu tak engko tema pembicaraannya ojo kadek-kadek nyebut loro lho ya. Gitu paling Mas. Ojo kadek-kadek nyebut loro wis, sing liyane ae wis. Nah, cerita sing liyane ae. Kendati orang itu kenyataannya adalah dia mengeluh misalnya, gak takon gak apa moro-moro mengalah Ustaz, jantung gue iki jarine dokter iku berfungsi karek 20%. Tenang mawon. Jenengan mantun niki man gedang goreng nggih emperan masjid wek kula.
Nah, respon-respon begini ini penting. Kadangkala Rasulullah itu cuma kalimat pendek, la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa iki, ana sing mesti dikhawatirno iki. Dadi pembersih sampean iki aman. Terus cerita sing liyane. Gitu loh, Pak. Lah ini memang butuh keterampilan berbicara. Ngejak omongan loro, semoga mencolok mata masing liyane ae. Itu penting, Pak. Ya. Yang berikutnya, wa inna maridul fajir kal ba'ir aqalahu ahlah. Dan sakitnya orang yang berbuat dosa, pelaku berbuat dosa itu seperti tali yang terikat pada hewan yang apa istilahnya membuat dia nggak bebas kemana-mana itu. Summa arsaluhu fala yadri lam aqal walam ursil, atau seperti ikatan pada hewan tadi, ba'ir itu tunggangan. Kemudian entah itu dilepas, entah itu nanti tetap diikat. Nah, ini gambaran tentang jadi orang yang suka berbuat dosa, tidak menerima ketetapan Allah pada ujian sakit, itu kalau orangnya itu jahat, itu menyengsarakan, Pak. Bagi orang mukmin dia masih punya harapan kepada ampunan dosa-dosanya. Ya, kekuatan orang mukmin itu di situ itu. Ada satu ayat gini, Pak, di dalam surat An-Nisa. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ini pakai hamzah, pakai ain artinya beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kalian merasa lemah di dalam mengejar kaum itu. Firman Allah Ta'ala kepada orang mukmin setelah perang Uhud, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau engkau merasa sakit, kelaran di dalam perjuangan agama ini, karena para sahabat banyak yang terluka pada perang Uhud, bahkan 70 orang muslim meninggal. Kalau kalian merasa sakit, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu juga sakit di dalam perjuangan peperangan ini. Tapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian masih memiliki harapan kepada Allah sementara mereka tidak memiliki harapan kepada Allah. Kekuatan orang mukmin gek niku. Harapannya kepada Allah itu gak apa-apa gini. Muga-muga dadi pembersih. Nah, itu harapannya orang mukmin kepada Allah. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa'a a'rabiyyun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal akhadtuka ummu miltam, apakah engkau tertimpa ummu miltam? Wa mam ummu miltam, napa niku ummu miltam? Harra bainal jid wal lahm, rasa panas, penyakit pewanas antara kulit dan daging. Qala fal su'idta, apakah engkau merasa ngeluh? Sudah itu ngeluh. Wa masada', apa itu pusing itu apa? Rihun ta'taradu fir ra'si tadribul uruq, angin yang tertahan di kepala kemudian dia masuk ke rongga-rongga saraf. Qala la, mboten niku saya enggak tertimpa itu. Qala falamma qama, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menjenguk orang sakit itu tadi, qala man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlin nar falyandurhu, siapa yang kepingin melihat orang yang bakal masuk neraka, maka hendaknya memperhatikan dia. Siapa yang kepingin delok seseorang yang bakal masuk neraka, maka hendaknya dia memperhatikan dia. Jadi
Rasulullah SAW bertemu atau didatangi oleh seorang Arabi. Ya mungkin Arabinya itu berbohong tentang keadaan dirinya, atau Rasulullah melihat sesuatu pada diri orang itu, kemudian beliau bersabda semacam itu. Jadi intinya seseorang yang ketika ditanya tentang sesuatu itu ngeles apa gitu loh Pak, ngeles, tidak jujur. Babu al-iyadatu jaufil lail, bab menjenguk orang sakit di tengah malam. Menjenguk orang sakit, jauf itu tenggorokan yang paling jauh. Napa Pak? Cetak. Sing paling jero lek seseorang itu mangap niku napa? Paling jero ketok jauf. Nah, itu babu iyadatu jauful lail itu adalah menjenguk orang sakit di tengah malam. Jauful lail itu tengah malam maksudnya. Dikatakan begini. An Khalid ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Lamma thaqula Hudzaifah sami'a bidzalika rahtun wal ansar." Ketika sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman itu sakitnya semakin parah, maka beliau mendengar sekelompok orang datang, juga orang-orang Ansar, fa'atauhu fi jaufil lail au indas shabah, menjelang subuh atau ketika tengah malam. Qala, maka beliau bertanya, ayu sa'ah hadhi, jambira kira jauful lail au indas shabah. Mungkin pembantunya atau keluarganya jawab, ini sekarang tengah malam atau menjelang subuh. Qala, kemudian sahabat Hudzaifah Al-Yaman mengatakan, a'udzu billahi min sabahin nar, aku berlindung kepada Allah dari panasnya subuh atau malapetaka di waktu subuh. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya kepada yang jenguk itu, ji'tum bima ukfina bih, apakah kalian datang membawa sesuatu untuk aku jadikan kain kafan? Apakah kalian datang membawa sesuatu untuk saya jadikan kain kafan? Fa innahu lam yakun li indallahi khairun butilat bi khairan minhu. La taghalu bil akfan. Janganlah kalian bermahal-mahal terkait kain kafan. Artinya ojo sing apik-apik sing larang-larang gawe kain kafan. Fa innahu illam yakun li indallahi khairun butilat bi khairan minhu. Sebab kalau seandainya Allah bakal memberiku anugerah yang baik, maka cepat atau lambat kain kafan sing api itu bakal diganti oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Wa in kanat al-ukhra, kalau memang Allah mengendaki kepadaku selain itu, sulibat saliban syari'an, mari ngono kain kafan sing api iku ya hancur sudah. Para jemaah sekalian, kata Ibnu Idris, atainau fi ba'dil lail. Jadi orang-orang yang jenguk sahabat Hudzaifah itu menjenguk beliau itu tengah malam atau di waktu malam. Apakah ini lantas menjadi argumentasi begini, bolehnya seseorang menjenguk orang sakit di malam hari? Kalau saya kok enggak bloko sutoan, Pak. Yaitu zaman kita ini sudah canggih. Kalau mau menjenguk orang sakit itu mbok yo janjian dhisik. Itu lebih siap orangnya. Ngapunten, berkenan saya menjenguk jam berapa nggih? Itu lebih enak, Pak. Sebab kadangkala setelah sholat duhur yang katanya orang itu wong wis tangi lek. Biasa lek wong lara iku isuk turune. Mari duhur biasanya wis seger. Terus mari diseko, mari macam-macam. Ternyata orangnya justru salah sholat duhur tidur. Ayo napa? Kuwi wis mari asar ae. Penak wis. Omong-omongan iso sampai lega wis. Tibane wonge kait iso ngaso mari asar. Maka karena betul-betul sangat fluktuatif keadaan orang sakit itu, sing paling penak itu adalah kita menghubungi keluarganya. Kita bisa berkunjung
atau berkenan beliau dikunjungi. Ada tiba-tiba orang kalau sakit tidak mau dikunjungi, itu ada Pak? Ada. Kepingin turut tok ini malah bingung kalau dikunjungi, itu ada. Ada juga yang memang berharap dikunjungi. Lah iya koncoku lah ya akeh, aku ya nang masjid ya rutin. Kanca ki jamaah ya akeh, wong-wong iki aku lara gak ero ta. Ngono sing ngono iki ya ono. Akhirnya mek toleh. Lah pada level sahabat Nabi juga ada. Namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lah iya, aku iki lak gati Adik. Kancaku ya akeh, wong-wong iki ya titik-titik butuh apa-apa no sak awak sing turun tangan. Aku lara ngene belas gak ono sing moro ya apa sih? Ini kisah asli Pak. Sampai akhirnya budaknya membocorkan, Tuan, orang-orang itu tidak mau menjenguk Anda karena hampir semua orang itu punya tanggungan utang kepada Anda. Dan mereka malu. Oh ngono ta. Wis ngene wis. Umumno ge pasar karo ge masjid. Semua yang terlilit utang punya utang sama saya, tak bebasno kabeh wis. Langsung teko kabeh, Pak. Nah, itu kisahnya sahabat namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istakal mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhallisul kir khubuthal hadid. Apabila seorang mukmin itu sambat kepada Allah taala, maka Allah taala akan memurnikan dia, membersihkan dia, mensucikan dia. Akhlasa itu membebaskan, membersihkan bisa. Kama sebagaimana besi dibersihkan dari kotoran buihnya itu. Itu mekanisme bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hambanya yang mukmin ketika sambat karena ya sesuatu di dunia ini banyak yang tidak mengenakkan. Kemudian orang mukmin itu istaka itu sambat kepada Allah. Boleh loh Pak, kita ini sambat kepada Allah. Ya Allah, sambat kepada Allah. Tapi bukan lantas itu bagian dari tidak menerima ketetapan Allah Ta'ala. Karena sambat itu kepada Allah itu tidak menafikan ketawakalan dan kesabaran seseorang. Sebagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam itu sambat. Sambatnya ya nopo? Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku tertimpa kepayahan ya Allah, dan sesungguhnya Engkau yang paling sayang di antara yang punya sifat kasih sayang. Nah, silakan tengok di dalam kisah Nabiullah Ayub terulang di dalam surat Al-Anbiya sama surat Shad. Ada di situ. Silakan tengok. Jadi boleh sambat dengan kalimat-kalimat yang ya tidak bernada, tidak menerima ketetapan Allah Ta'ala. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yusibu musibatin waja'in aw maradin. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu sakit atau wajah. Wajah itu greges, waja'in itu greges. Illa kana kafaratun illa kana kafarah dzunubuh. Kecuali itu semuanya sebagai kafarah dosa-dosa dia. Hatta syaukata yushakuha awin nukbah. Baik itu atau sampai pada tertusuk duri atau tertusuk jarum atau sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini sudah senada dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamradu. Tidaklah seseorang itu sakit illa kutiba lahu, kecuali ditulis bagi dia mithla ma kana ya'malu wa huwa sahih, seperti amal yang dia biasakan ketika sehat. Saya ulangi lagi, tidaklah seorang hamba itu sakit kecuali ditulis oleh Allah Ta'ala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat. Terus kesimpulannya ya apa Pak? Pentingnya
biasa ngelakoni sing apik. Orang itu kalau punya kebiasaan siklus kehidupan sing apik, ketika dia sakit, dalam riwayat yang lain ketika dia safar, tidak bisa mengerjakan sesuatu yang ideal seperti amalan dia ketika dia sehat ke omah, maka dia terhitung seperti itu. Itu salah satu makna firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu salah satu maknanya. Yang berikutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi dia ada pahala yang tidak putus-putus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi. Hampir sama ini. Tidaklah seorang muslim tertimpa balak pada tubuhnya, kecuali akan ditulis untuk dia amalan ketika dia sehat. Maka namaridon, selama dia sakit itu, fa in afahu arahu qala asalahu wa in qabadahu ghafaralahu. Kalau dia dikasih sehat oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah anugerah bagi dia. Tapi kalau dia itu dicabut nyawanya dengan sebab sakit itu, Allah akan mengampuni dosanya. Loh, ini pentingnya dalam keadaan sakit pun kita itu menerima ketetapan Allah Ta'ala. Terus mari berharap pahala dari Allah Ta'ala. Pak, orang di usia 70 sakit stroke mungkin sehat atau tidak? Saya datang ke sebuah masjid. Ini cerita mawon. Datang ke sebuah masjid, salat sunnah. Allahu Akbar, salat sunnah. Di samping saya itu ada bapak-bapak lagi gini, senam jari-jarinya, ya sambil saya sholat sunnah. Saya tanya setelahnya, nggak nopo nih Pak, niki senam supaya peredaran darah lancar, kemudian jantung sehat Ustaz. Gini. Kok semerep jenengan? Beliau bilang, lu saya ini ngesot 3 bulan Ustaz. Ngesot 3 bulan. Jadi orangnya itu lumpuh 3 bulan. Tapi dengan kegigihan, kemudian ya hati yang menerima ketetapan Allah Ta'ala, sifat ridho, sambil bersungguh-sungguh ingin meraih sembuh. Di usia di atas 70 sehat. Bisa boleh Pak? Boleh betul. Saya tahu sendiri orang itu, subhanallah. Nah ini sikap semacam ini penting. Sikap semacam ini penting. Yang berikutnya, masih kok banyak di dalam An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'atil khuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit greges itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ib'athi ila athari ahlika indak. Al-khuma itu yang greges itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari sini? Ib'athi ila athari ahlika indak. Fa ba'athallahu ila al-ansar fa baqiyat alaihim sanah ayyamin wa layalihinna fashaddat dzalika alaihim. Apakah ada lafaz yang terputus? Iya. Jadi penyakit itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya skip dulu, saya harus membaca dengan jeli. Karena memang ada satu riwayat begini para jemaah sekalian. Para sahabat di kota Madinah itu sambat terkait greges. Maka kemudian penduduk Madinah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar gregesnya kota Madinah itu dipindah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, kirimkanlah gregesnya kota Madinah itu ke tempat ini dan ini.
Itu ada satu riwayat begitu. Tapi apakah ini terkait hal itu? Saya skip dulu hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal humah. Tidaklah ada sakit yang menimpa saya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali itu lebih aku senangi daripada humma. Satu penyakit humma. Li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Sebab humma tadi, satu jenis penyakit tadi itu humma namanya, itu rasa sakitnya itu sampai ke kullu udwin, setiap bagian tubuh. Wa innallaha azza wa jalla yu'ta kulla adwin qistahu minal ajr. Sementara Allah Ta'ala akan memberikan pada setiap, saya ulangi terjemahnya, tidak ada satu penyakit yang menimpaku yang lebih aku cintai daripada humma. Humma itu greges nih Pak. Karena humma itu tadi, sakit tadi itu, rasa sakitnya itu mencapai ke seluruh persendian, seluruh tubuh. Wa innallaha azza wa jalla yu'ta kulla udwin qistahu minal ajr. Sementara Allah Ta'ala bakal memberi pada setiap bagian tubuh saya yang sakit tadi itu pahalanya. Ya ini kekuatan harapannya para sahabat, bahwa pada apa yang menimpa mereka itu mereka betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Bukan lantas begini, ayo penyakit teko, aku kepingin menghapus dosa-dosaku, ayo penyakit teko, penyakit. Bukan begitu loh Pak ya. Tapi ketika itu terjadi, maka diharapkan pahalanya dari Allah Ta'ala. Yang berikutnya, dua hadis lagi. An Abi Wa'il an Abi Buhailah qila lahu ud'ullah qala Allahumma anqus minal maradi walatkan tanqus minal ajri. Dikatakan kepadanya, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini ketika sakit ndonga gini, Allahumma anqus minal marad, ya Allah kurangilah rasa sakitnya, walatan kus minal ajr, tapi jangan kurangi pahalanya. Ya Allah, kurangilah rasa sakitnya, tapi jangan engkau kurangi pahalanya. Qila lahu ud'u, dungo. Allahumma ja'alni minal muqarrabin waj'al ummi minal khuril 'ain. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang engkau dekatkan kepadamu, dan jadikanlah ibuku termasuk di antara bidadari, surga. Napa niki penjelasannya para jemaah sekalian? Yaitu momen ketika seseorang itu sakit, itu momen ketika doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu berdoalah. Terakhir, wa an Imran ibni Muslim Abi Bakar qala hadatsana Atha ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la urika mur'atan ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau ndak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Katanya sahabat Abdullah bin Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, hadhihi imra'atun sauda, iku lho wong wedok sing ireng. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ini usra, ya Rasulullah sesungguhnya saya ini usra. Usra itu ayanan, ya Pak ya, epilepsi. Wa ini atakasyafu, kalau lagi kumat tersingkap aurat saya ya Rasulullah. Fad'ullah li, jenengan dongaaken kula niki. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah ayu afiyaki. Lek sampean gelem Bu, tak dongakno maka Allah akan memberikan kesembuhan, atau saya menganjurkan Anda bersabar saja dan bagimu surga. Maka ibu ini mengatakan, asbir, lek pancen ngoten saya tak bersabar saja. Saya tak bersabar saja menanggung sakit ini. Kemudian faqalat, ini atakasyafu fad'ullah li alla an atakasyafa.
Ya Rasulullah, tapi saya kalau kambuh itu aurat saya tersingkap, maka doakanlah supaya ketika kambuh sambuh sih Pak. Kelep pisan. Fada'ullah ali Allah atakasyafa. Maka doakanlah saya supaya ketika kambuh itu tidak tersingkap aurat. Maka Rasulullah SAW mendoakan orang ini tidak tersingkap auratnya ketika kambuh. Para jemaah sekalian, beginilah cerita para sahabat itu. Di mana ono peluang meraih keridhaan Allah, surganya Allah Ta'ala, meskipun itu jalurnya adalah sakit, ya ditempuh. Lah mana sekarang keadaan yang lebih baik? Orang ini pilihannya itu baik, Pak. Nah kalau kita kan pilihannya apa? Pilihan yang ketiga, ya sembuh ya swarga. Kalau ini pilihannya itu dua, milih waras, apa milih sabar tapi oleh swarga. Nah didoakan kesabaran, didoakan tidak tersingkap auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Bab ini begitu banyak hadisnya. Mohon diingatkan saya hadis nomor 506. Wallahu a'lam bishawab. Adakah sesuatu pada jemaah sekalian? Monggo. Jadi para sahabat itu kedatangan Rasul melihat itu lebih orang sakit yang masuk mau dijelaskan. Terima kasih. Tadi itu man sarrahu ayyandura ila ahli nar falyanzurhu. Ada seseorang curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sakit ini ya? Mboten niku. Sakit ini ya? Mboten niku. Maka setelah orang ini berlalu, Nabi bilang, siapa yang kepingin melihat orang yang bakal menjadi penghuni neraka, maka silakan lihat orang itu. Di dalam kitab ini juga tidak ada penjelasan apa-apa. Lah, apakah karena dia menjawab kepada Rasulullah tidak jujur, atau karena sebab yang lain, saya tidak tahu. Tapi ada satu riwayat begini pada jemaah sekalian. Ada orang dipuji-puji sama orang banyak. Wah, si fulan wis swarga. Enggak, dia itu penghuni neraka. Ternyata betul, dia tertimpa sakit karena sebuah peperangan, karena enggak tahan sakitnya, dia pulang ke kampungnya terus bunuh diri. Itu begitu. Ada satu riwayat begitu. Apakah kisah itu tadi menyangkut kisah yang saya bacakan tadi? Saya belum tahu. Gitu. Gak sabar menerima loroe, terus akhirnya kesuwen iki wis timbangan loro kabeh, bunuh diri dia. Maka kemudian para sahabat lek ngono bener Rasulullah itu. Wallahu a'lam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Para jemaah sekalian, mengkafani orang meninggal itu sunnah 3 lapis, 5 lapis, 1. Dan pakai kain kafan itu tidak harus mahal. Sahabat tadi itu bilang, kan kalian sudah datang membawa sesuatu untuk aku jadikan kain kafan. La taghalu, ojo sing larang-larang. Itu ucapannya sahabat, ojo sing larang-larang. Sebab kalau Allah menghendaki kebaikan untukku, mari ngono aku dikek sing luwih apik ambek Allah Taala. Lek selain itu yang Allah kehendaki, mari ngono wis ajur iku kan kapan. Kayak apa? Sing larang-larang. Demikian juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika wafat, beliau itu melarang dikafani dengan kain sing bagus-bagus itu dilarang. Kain sing apik iku luwih dibutuhno ambek wong urip. Terus mari ngono kain iku ya ajur begitu. Nah, sekarang apakah boleh seseorang minta di kain kafani dengan kain ihramnya? Lho kain ihram niku ya rena-rena sing larang ya wonten, sing murah ya wonten. Wonten, Pak.
Nah kalau dia memang itu dulu berwasiat, besok kain ikhramku sing tak gawe haji itu tolong gaekno apa dadekno kain kafanku ya ibu arek-arek. Ya sah-sah saja. Enggak apa-apa. Sebagai pelapis, mungkin setelah 2 lapis, kemudian lapis ketiganya kain kafani, sah-sah saja. Ngoten. Adakah sesuatu? Nggih. Nggih. Oke. Para jemaah sekalian, adab-adab sakit itu ada adab-adab yang dianjurkan di dalam agama. Itu juga ada yang menyangkut kebiasaan kita di era ini. Gitu loh para jemaah sekalian. Seperti tadi, prinsip menjenguk orang sakit harus tahu kita, mendoakan dia, memberikan motivasi sembuh, nyenengno dhek, membangkitkan optimismenya. Lah penting kan iki, Pak. Sebab wong lara iku ana sing jare wong Jawa niku ngelukru. Sebenarnya Pak ngelukru, mentalnya jatuh. Koyok-koyok wis harapan sembuh ndak ada. Loh, para jemaah sekalian, saya itu menjenguk orang usia 74 tahun. Stroke itu 2 kali di kamar mandi. Bahkan kali ketiga atau keempat ya, saya lupa. Oh subhanallah. Sekarang itu beliau itu sehat walafiat. Kemarin barusan cerita, aku mari dulu nang Jogja, Ustaz. Jenguk dulur-dulur sih nggak pernah tak sambangi. Sekarang ya usia beliau 77-an. Padahal ketika saya menjenguk itu dilungkas wongi. Ngono dilungkas wongi. Tapi ternyata saya waktu itu dikasih ya kalimat kunci sama istrinya. Ngeten Ustaz, jenengan ing mutaken bapak arek-arek niku niki. Ya itu yang saya jadikan trigger. Saya jadikan trigger untuk omong-omongan. Wah siki api iki wis. Nah kalimat itu loh Pak penting Pak. Kadangkala saya juga menunggu feedback. Moro-moro sing bojone iku ngomong, "Walah ibu arek-arek niku lara niku lho Ustaz, gurung move on." Move on apa Pak? Niki lho, walah, wis kene cerita wis. Cerita supaya sang istri ini move on. Move on niku batine terpuruk ngoten lho Pak, karena satu musibah sing gurung nrimo ketetepane Allah taala. Ngono tok lho. Itu kata orang-orang kedokteran namanya psikosomatik. Jadi lorone itu pikir, tapi karena ngendeng pikir akhirnya nang fisik. Lah ngoten. Nah, terkait adab-adab ada prinsip-prinsipnya saja kita ketahui, memberikan optimisme, mendoakan, terus mari ngono ya cerita tentang berharap pahala dari Allah taala, tetap husnudzon kepada Allah taala. Dan ojo suwe-suwe. Niku penting, Pak. Lah sing repot niku lak kula. Terus kadung di ustadzno ambek wong iki kadang-kala wong sing lara dhewe ngejak omongan suwe. Kene iki pengen pamit buka omongan terus saya wong iki. Lek ngenten iki Ustaz. Akhirnya gak boleh-boleh wong saya ini berkunjung kepada seseorang. Di atas kepalanya itu ditulisi dilarang berbicara dengan pasien. Dokternya bilang begitu. Kenapa? Karena beliau sobek di sini, dijahit telu. Sudah dapat seminggu saya berkunjung ke situ. Soalnya tulisannya dilarang berbicara dengan pasien. Saya cuma mendoakan, katanya boleh. Gak betah wong Ustaz. Gak omong-omongan sama saya gak betah. Omong-omongan. Akhirnya kan saya omong-omongan. Gitu para jemaah sekalian. Maka betapapun ojo suwe-suwe. Itu prinsipnya itu ojo suwe-suwe ini. Nggih? Ya. Ngoten, Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.